Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidon walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Al-ayah. Jamaah teruji rahimani wa rahimakumullah. Saya hari ini dipindangi. Saya tadi bilang sama salah satu teman saya berapa kali diundang di sini tidak pernah hadir karena tabrakan. Hari ini teruji diundang, saya berangkat ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Apapun resikonya, saya sudah buat karya sastra 2, duduk 1 jam di sini. Serius, demi Allah itu ada. Nggak perlu. Besok kalau tidak, nanti silakan cari di IG saya, ada tadarus kehidupan. Bapak Ibu bisa klik di situ, nanti kita akan berkawan. Saya di sini tadi salah satunya terima kasihlah dengan saat ini, karena engkau dapat belajar tentang masa lalu dan melahirkan kesyukuran dan bermuhasabah, dan engkau tergambar yang akan datang sehingga engkau desain mensketsa tentang masa depanmu agar lebih baik daripada hari ini. Apapun hari ini, terima kasihlah untuk keadaan saat ini. Saya terima kasih setelah 1 jam dapat 2 karya. Siapa yang berjasa dengan saya? Teruji. Saya harus akui teruji. Kalau karya sastra nanti saya diupload ke media massa dan ada orang yang tergugah, insya Allah amalannya sampai teruji. Maka jangan ada yang menganggap, aduh ustaznya sudah 1 jam nggak enak dan seterusnya, nawar lagi. Ustaz nanti ya setelah zuhur, Bapak Ibu mohon maaf, jam 1 saya sudah ditunggu tamu, nanti habis asar saya juga ditunggu tamu. Bukan karena sibuk, bukan karena penting, karena juga ada yang halal bihalal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW, kepada saya, pada saudara saya yang non muslim. Saya yakin di komunitas ini tidak ada yang non muslim. Saya ucapkan selamat berkehidupan, selamat siang. Mudah-mudahan hidup Anda juga menjadikan keberkahan dengan menghadirkan rasa toleransi dengan halal bihalal. Walaupun Anda tidak merasakan bagaimana saum Ramadan selama 1 bulan lamanya, tapi setidaknya Anda adalah bagian dari saudara muslim. Karena bagi kami Anda adalah muslim, walaupun kita beda keyakinan, tapi kita beda kemanusiaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka dalam Al-Quran itu, ketika Al-Quran diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, itu bunyinya ya ayuhan nas, seruan untuk manusia. Bagaimana Islam menggambarkan manusia itu mulia. Tetapi begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Madinah, menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Kita sama di hadapan Tuhan kita masing-masing mungkin, tetapi keyakinan kita berbeda, dan keyakinan itu bagian dari la'allakum tattaqun. Karena keyakinan kita untuk keimanan. Maka dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Di proses-proses itu silakanlah yang non muslim dengan non muslimnya, dan muslim jangan mengatakan kita juga muslim dan yang lain bukan muslim, karena memang bukan muslim. Tapi bagaimana kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat tadi, kita adalah manusia yang harus saling kenal mengenal, ta'aruf, untuk saling mengenal. Mengenal apa? Tentang kehidupan. Karena kehidupan kita itu dalam Islam akan menemui sebuah kematian, dan kita mengharapkan ridha Allah berupa jannah. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tergambar, karena undangannya begini temponya itu. Pak, besok itu pengajian saudara-saudara kita mobil antik. Mobil antik. Terus saya tanya, mobil antiknya apa gitu ya? Rupanya Terios ini sudah jadi mobil antik.
siang hari kita halalkan. Maka di Ramadan selama 1 bulan kita diterpa, di Syawal kita meningkatkan. Maka halal bihalal itu adalah proses meningkatkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dimensi keimanan. Tapi dalam dimensi kemanusiaan, halal bihalal adalah meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, nilai toleransi. Yang hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus perlu prihatin dan mungkin terucap bagian dari hal yang bertanggung jawab untuk membina, untuk menjadikan kita dan saudara kita itu tidak bicara toleransi tapi menginjak-injak toleransi. Ini hari ini luar biasa, saya dapat info sangat memprihatinkan bagi kita. Tetapi lain dari itu, sebagai orang yang memiliki pengetahuan, sebagai orang yang memiliki keimanan bahwa yakinlah apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk hari ini kopi saya di Pindang Andalas ini, Raja Pindang Andalas yang diundang karena terucip itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ustaz di Pringsewu ini, Pak. Banyak ustaz yang lebih pandai banyak, yang lebih pintar banyak, yang lebih soleh banyak, yang lebih jidatnya hitam banyak, yang kopinya lebih bagus banyak. Tapi saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di sini. Bagian dari takdir Allah, dan keadaan kita hari ini ke depan pun teruji punya tanggung jawab untuk memperbaiki negeri ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin satu ayat saja. Tiga ayat. Ayat yang pertama saya akan menyampaikan surat Ar-Ra'd ayat 21. Ini sudah saya siapkan. Eman-eman kan kalau nggak disampaikan. Tadi di mukadimah saya baca 2 ayat. Satu ayat yang familiar, yang muslim setiap Jumat diberikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ketakwaan itu paling penting. Maka teruji saya harapkan nilai ibadah kepada Allah diutamakan. Itu tadi duhur, tapi saya minta waktu lah 10 menit ke depan. Ini kira ketakwaan. Terus yang kedua, saya ingin memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah terunti rahimakumullah, bahwa halal bihalal ini ada. Gitu. Ada yang didasarkan dalam Al-Qur'an gitu. Walaupun ini nggak tahu saya konsepnya dari mana gitu. Dalam Al-Qur'an disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasluna ma amarallahu bihi ay shalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Apa kata Allah? Allah menyampaikan, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada hari hisab atau takut kepada yang akan dihisab. Maka hari ini, kemarin kan Covid, tidak bisa silaturahmi karena teruji menghubungkan, karena silaturahim itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diajarkan dalam hadis, disampaikan seorang yang bersilaturahim itu akan dipanjangkan umurnya dan diberkahkan rezekinya. Bukan umurnya dipanjangkan, bukan ditambah 1 tahun, enggak, tetapi proses kehidupannya itu menjadi berkah. Ini perlu dipahami. Jadi kalau teruji setiap hari silaturahmi bukan dipanjangkan umurnya, tapi keberkahan. Dapat berbagi, makannya jadi berkah, uangnya menjadi amalan di surga gitu. Itu disebut keberkahan. Maka ketika kita rajin silaturahmi, memberikan makan sesama muslim billahi ta'ala, maka di situ menjadikan meringan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dalam Al-Qur'an surat Ra'd kita menyambungkan yang harus disambungkan. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan keberadaan kita hari ini, mari kita luruskan ya. Bukan nggak enak sama Pak Ketua. Kalau nggak enak saya sama Pak Ketua karena nggak hadir. Wah, saya nggak enak nih karena dekat dengan Pringsewu saya nggak hadir. Tapi niatkanlah, walau kita lain keyakinan, tapi niatkanlah bahwa keberadaan kita hari ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kopi yang diminum akan dibawa ke surga. Agar mineral nanti yang saya minum dijadikan saksi di surga. Agar keringat kita, bensin yang keluar itu dijadikan bahan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an. Ini surat Ra'd ayat 21, surat ke-13. Nanti silakan dibuka yang muslim. Dan ini menjadikan ringan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau misalkan yang dua tadi masih bujang gadis, dan ini menjadikan wasilah mereka bersatu di pernikahan,
persoalannya yang perempuan sudah ada yang dijodohkan atau belum sama abinya atau yang ini atau itu tanggung jawab ketua itu kan. Nah, bos sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya Allah menyampaikan kehidupan kita termasuk saya. Ada dua lagi. Satu surat At-Tin. Kata Allah, illa watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu kata Allah aku ciptakan ahsani taqwim. Summa kata Allah kemudian summa radadna wasfala safilin. Ini yang pertama. Bahwa ingat anggota teruji Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, ciptakan kita itu dengan ahsan, dengan bagus. Mata kita sempurna, hidung kita sempurna walaupun mungkin pesek bagi kita. Maka nggak usah dirubah-rubah. Rambut kita yang keriting biarkanlah dia keriting, karena begitu banyak orang nanti yang akan menguji kekeritingan kita. Wah, keriting banyak akalnya. Wah, keriting coba kamu botak. Setelah botak banyak yang bahagia, banyak yang menyesal. Itu bagian dari kesyukuran kepada summa radadna wasfala safilin. Kalau kita tidak bersyukur atas itu, asfala safilin. Asfala safilin dalam tafsir disebutkan asfal itu bawah, lebih bawah lagi. Jadi kalau ada asfal ini di bawahnya asfal. Jadi seorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih tentang ciptaan yang hari ini ada, maka asfala safilin. Nih, maka jangan jadi teruji ini menjadi wasilah kita asfala safilin. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman? Wasilahnya apa? Maka jamaah teruji rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang kebahagiaan, tentang kemudian mari kita jadikan kebahagiaan, kebaikan itu kendaraan kita untuk menikmati kehidupan ini. Kalau kita belajar tentang ilmu agama, ini tanda-tanda akhir zaman itu begitu terlihat. Tapi jangan tanyakan kapan kiamatnya, saya nggak tahu. Tapi tanda-tandanya begitu terlihat. Lihat bang, terlihat sekali. Lihat di media sosial, lihat di media massa dan seterusnya, begitu banyak. Tetapi yang perlu kita cross check itu benar nggak? Tapi kalau saya beberapa kitab saya cross check begitu banyak. Contoh, orang-orang yang berilmu banyak yang mati. Itu salah satunya loh pak, tanda-tandanya. Terlepas matinya seperti apa? Kiai, orang berilmu. Teman saya rektor, puasa kemarin ngopi bareng, orang pinter soleh, demi Allah dia soleh, meninggal dunia. Terlepas dia kena COVID atau bukan, tapi sudah dicap. Sebelumnya senior saya Universitas Muhammadiyah Magelang meninggal juga. Ini luar biasa. Belum lagi tokoh-tokoh yang saya idolakan, beberapa tokoh yang meninggal dunia, dan saya sudah dibisikkan, bukan dibisik, diberitahu bahwa ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Entah itu kiamat sugro ataupun kubro bagi kita. Tapi mari kita belajar dari hal itu, kehidupan kita lakukanlah yang terbaik. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kiamat itu kapan. Ayat yang ketiga, As-Sam. Allah menyampaikan dalam surat As-Samsi wa duha, di situ ada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jamaah teruji, kita itu diberikan pilihan hidup dua. Apa itu? Fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Jadi dua kehidupan ini, fujur keburukan, wa taqwaha kebaikan. Saya tidak tahu teruji ini menjadi wasilah keburukan atau kebaikan. Nah, saya nggak tahu. Insya Allah kebaikan. Kalau halal bihalal diniatkan ibadah kepada Allah, diniatkan untuk nilai kebersamaan ansih, kekeluargaan betulan, maka insya Allah kebaikan yang ada. Maka pilihlah hidup ini, terserah milihnya. Kalau orang yang berilmu, kalau orang yang berakal, kalau orang itu lingkungannya baik, maka dia akan buat takwa, ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada siapa? Kepada keimanan yang ada pada diri kita. Nah, maka dari itu silakanlah hidup ini nggak usah reseh dengan orang lain, tapi bagaimana hidup ini menghadirkan kebaikan, baik itu kebaikan pada diri kita dan kebaikan kepada orang lain. Nambah satu ya Pak.
Ini satu terakhir, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hai bapak, hai ibu, Anda punya tanggung jawab atas dirimu, tapi Anda punya tanggung jawab terhadap anak dan teman-temannya. Hai ketua, hai ibu ketua, Anda punya keluarga namanya teruji, Anda punya tanggung jawab terhadap dirimu dan keluarga yang ada teruji. Dari mana? Dari siksa api neraka. Setidaknya siksa api neraka di dunia, tentang kemiskinan, tentang kebodohan, tentang kekufuran, tentang kezaliman. Ibu punya tanggung jawab anaknya untuk memakaikan jilbab. Al-jannatul tahta adamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang jelas bahwa saya sama beliau saudara muslim. Saya tidak pernah menganggap saya di luar kampus itu dosen, tidak. Insyaallah gitu. Terakhir Pak, saya akan kenalan agar nanti Bapak Ibu mengundang saya. Ini ustadznya benar atau bukan? Nama saya Hasbullah, Magister Pendidikan Islam. Insya Allah doakan, saya lagi proses calon doktor. Insya Allah Bapak sekalian, ini sudah semester 2 dan 3 minggu ke depan saya diminta proposal untuk uji proposal disertasi. Harus berangkat ke kabupaten lain. Saya kuliahnya di Bengkulu di Universitas Fatmawati Soekarno. Insya Allah begitu. Tinggal saya di Pringobol, silahkan mampir di Pringobol. Istri saya psikolog. Kalau bapak ibu anak ingin melihat kepribadian, kemajuan, mau kemana nih anak kita kuliah, insya Allah datang ke istri saya, bayar. Nggak harus tegas ini kan, karena bukan istri saya yang ngomong. Ya, saya di sana, istri 1, anak baru 3. Nah, istri 1, anak baru 3. Terus saya juga bisnis, saya jualan kurma. Alhamdulillah Ramadan kemarin saya katanya dosen tapi bakul kurma Pak, bakul kurma. Alhamdulillah. Dan juga bakul madu. Insyaallah kalau kata saya lupa siapa namanya dari Belanda, dari Inggris, beliau menyampaikan ini. Kalau engkau hidup hanya mengandalkan gajimu, maka bersiaplah kamu akan miskin. Wah gitu. Jadi bapak ibu sekalian, maka teruji ini harus punya usaha Pak, harus punya usaha. Usahanya apa silahkan. Jadi jangan mengandalkan gaji, karena kalau kata orang pinter itu, kalau anda hidup mengandalkan gaji maka bersiaplah anda miskin. Walau alam saya miskinnya apa tuh kajian. Itu saya hari ini dosen di Fakultas Kesehatan, dosen agama. Silakan silaturahmi dan kapan-kapan nanti bisa kontak kalau ke Mas Anang kalau ada hajatan, ada pengajian atau apa butuhin Ustaz dan saya longgar waktunya insya Allah bisa. Jadi diundang saya ke sini karena berdasarkan ilmu dan berdasarkan persaudaraan. Insya Allah apa yang saya sampaikan saya tanggung jawab di hadapan Allah dan terutama di hadapan Bapak Ibu sekalian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Semoga apa yang diinginkan oleh Pak Ustaz segera terlaksana.